Anda masih di Kompas Bisnis, saudara. Tempat setahun pemerintahan Prabowo Gibran, bursa saham Indonesia kerap berjalan naik turun. Bahkan bursa saham sempat trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham 2 kali. Namun di satu sisi juga mencetak rekor baik. Investor berharap di setahun Prabowo Gibran, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat. Namun sepekan terakhir, berdasarkan data Bursa Saham Indonesia, IHSG kembali menguat usai jatuh mencapai 4,14 dalam sepekan terakhir. Kompas Bisnis mengambil data dari RTI pada data 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, net foreign sale atau dana asing yang keluar adalah 85,31 triliun rupiah. Meski demikian, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa bilang, angka di pasar saham akan go to the moon yang memperkuat sentimen positif di bursa. Satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo fokus pada 3 hal, yaitu pangan, energi, dan air yang diklaim sebagai pondasi utama. Prabowo menilai sektor pangan, energi, dan air masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahannya saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin siang. Prabowo bilang bahwa 3 sektor tersebut dapat memperkuat fundamental ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan ketahanan negara menghadapi perubahan iklim dan tantangan masa depan. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita, menjamin kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien, energi juga demikian, mampu mengelola air, kita kuat. Kita pantau bagaimana pergerakan bursa saham pagi hari ini bersama dengan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera Jadivan Prapta di Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Zevanya, bagaimana pembukaan bursa pagi hari ini? Selamat pagi Bremana, kalau pekan lalu IHSG ini ditutup di level 8.200, di awal pekan ini IHSG dibuka di zona hijau, akan kita sama-sama lihat di papan bursa. Terlihat bahwa pekan ini indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau di level 8.325,71 atau terapresiasi sebesar 0,69% atau setara 52,30 basis points. Dimana kalau kami melihat dari informasi yang kami himpun, memang di pekan ini terlihat perhatian pasar ini berfokus pada pertemuan The Fed. Kemudian juga pasar ini sedang mencermati bagaimana nantinya akan terjadi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis mendatang. Lalu juga kalau dari faktor domestik begitu yang mempengaruhi pergerakan IHSG ini terlihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga harga komoditas emas yang masih rawan tertekan ini juga cukup berpengaruh begitu ya dengan laju IHSG pekan ini. Ini kalau kami lihat bagaimana pernyataan dari analis MNC Sekuritas Herditia Wicaksana dan juga VP Equity Retail Analyst Kiwum Sekuritas Indonesia Octavianus Audi. Kalau melihat juga bagaimana seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, dalam 1 tahun ini terlihat total dana asing yang keluar ini ada sebesar 85,31 triliun, di mana kita lihat sepanjang tahun 2025 ini memang penuh dipimpin oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Sehingga kalau kita melihat dinamika dari 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini memang bisa dikatakan cukup dramatis begitu ya bagaimana pergerakan saham. Kalau kita kilas balik lagi sedikit dari pertama kali pemerintahan atau Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka ini baru dilantik, IHSG ini memang sempat mengalami kejatuhan hingga 9,19%, di mana menginjakkan kaki di level 7.000.
yang dimana ini investor masih membaca atau menantikan arah kebijakan ekonomi dari pemerintahan Prabowo Gibran pada saat itu ya, karena kita melihat pada saat kampanye mungkin banyak program-program dari Presiden Prabowo seperti salah satunya program makan bergizi gratis ini yang cukup menuai pro kontra, kemudian salah satunya juga terkait anggaran di bidang pertahanan ini yang cukup besar sehingga dikhawatirkan ada kan butuh banyak dan dana yang besar dan juga peningkatan defisit ini membuat investor cukup berhati-hati atau berjaga-jaga. Bahkan Presiden Prabowo ini juga memang sempat bilang ketika peluncuran program MBG pada saat itu ia sudah diwanti-wanti IHSG ini akan anjlok jatuh begitu ya. Tapi kalau kita lihat di 11 Desember ini memang sempat rebound sementara yang kemudian di awal Februari tahun 2025 ini kembali lagi mengalami kejatuhan IHSG begitu ya, di mana salah satu faktornya di 2 bulan terakhir ini ada koreksi yang cukup mendalam. Salah satu faktornya juga sistem pajak baru Core Tax yang mengalami kendala operasional ini juga memicu kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal negara kita. Nah, di Maret 2025 trading halt terjadi pertama kali di pasar saham di tahun 2025 ini, di mana IHSG ini anjlok 5,02% di level 6.100 yang mengakibatkan perdagangan itu sempat diberhentikan sementara. Ini merupakan pemicunya, salah satunya adalah isu mundurnya Menteri Keuangan pada saat itu, Sri Mulyani, yang menyebabkan investor ini melakukan panic selling begitu ya, sehingga memicu terjadinya pelemahan pasar. Sehingga di April kembali lagi terjadi trading halt di level 5.900 itu jatuh hingga 12,77%, yang dimana pemicunya adalah ulah dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat menyebut akan ada perang dagang di 3 April lalu. Jadi memang cukup banyak sekali dinamikanya kalau kita lihat hingga di bulan ini kemarin di 17 Oktober mungkin sempat kembali lagi kejatuhan begitu ya, melihat eskalasi ketegangan konflik dagang antara AS dan Cina. Tapi kalau kita lihat ada optimisme dari Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut di akhir tahun nanti IHSG ini akan mencapai level 9.000. Melihat dari dinamika tersebut, bagaimana kita sama-sama melihat nanti ya, karena melihat beberapa program ekonomi yang sudah disiapkan ini dianggap cukup bisa mendukung atau menopang menjadi fondasi ekonomi ke depannya. Kita lihat apakah nantinya IHSG ini benar akan bisa menembus di level 9.000 nanti. Bagaimana? Baik, walaupun naik turun dan juga dana asing keluar sampai 85 triliun, hari ini dibuka hijau di level 8.319. Terima kasih Zevanya Situmeng dan juga juru kamera Janivan Prapta dari Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya saudara, mahalnya harga telur ayam di pasaran menjadi berkah tersendiri bagi peternak ayam petelur di Jember, Jawa Timur. Telur retak yang biasanya tak laku dijual saat ini justru diburu warga. Muhammad Rofi, peternak ayam petelur di Desa Duku Mencek, Jember, Jawa Timur, sempat terpuruk akibat harga pakan mahal. Namun kini, Rofi bisa bernafas lega. Pasalnya, meski harga telur ayam naik dari Rp24.000 menjadi Rp27.200 per kilonya, justru malah telur retak menjadi ladang cuan baru dengan stok terbatas. Telur retak banyak untuk peminatnya, cuma kita tidak bisa melayani karena stok telur retaknya terbatas. Butirnya kita kasih harga 1.500. Menurut Rofi, warga banyak berburu telur retak karena harga lebih murah untuk pembuatan keripik rempeyek maupun roti. Kondisi retak itu lebih murah harganya, Mas, ya, daripada yang utuh. Berapa harganya, Pak? Kalau yang utuh itu bisa 2.500 per biji. Kalau yang retak 1.500, Mas. Ini dibuat apa, Pak? Ya, ini bikin jam apa tuh? Rempeyek itu, Mas. Diketahui saat ini untuk harga telur ayam yang dijual di pasaran atau di tingkat konsumen tembus Rp30.000 per kilogram di beberapa daerah. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi ini menggelar sidang putusan pra-peradilan gugatan status tersangka 4 aktivis termasuk Del Pedro Marhain dalam kasus penghasutan demo rusuh akhir Agustus lalu. Informasinya usai jeda. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya.
Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan.